Kamis 5 Oktober 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi DPRD terhadap dua raperda non-APBD Kabupaten Madiun. Dipimpin dan dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Slamet Rianto, rapat paripurna diikuti jajaran pimpinan DPRD serta anggota, pejabat Bupati Madiun, Forkopimda, dan OPD terkait. Dua raperda non-APBD yang dilakukan pembahasan kali ini, yakni raperda tentang perubahan atas Perda nomor 9 tahun 2019 tentang Perumda Air Minum Tirta Dharma Purabaya dan raperda tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2020 tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Dharma Purabaya. Dari masing-masing fraksi DPRD melalui legislatornya menyampaikan pandangan umum terkait dua raperda tersebut, yang didominasi adanya peningkatan penyediaan air bersih layak konsumsi di beberapa daerah pelosok yang masih sulit mendapatkan air. Hal tersebut sejalan dengan penyertaan modal Pemda kepada Perumda Air Minum Tirta Dharma Purabaya yang diharapkan benar-benar bisa dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum atau air bersih. Berikut cuplikan pandangan umum dari fraksi Partai Gerindra dan fraksi Partai Nasdem. Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 9 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Atas dasar tersebut, maka tata kelola penguasaan air sebagai barang publik harus dipikirkan dengan seksama supaya kesejahteraan rakyat dapat dicapai. Keseimbangan antara air sebagai hak rakyat yang harus dipenuhi dalam layanan dasar oleh pemerintah dan air sebagai air yang komersial harus dikelola secara adil tanpa meninggalkan akses masyarakat terhadap air bersih. Kami, fraksi Partai Gerindra, berharap dalam menjalankan tujuan dan fungsi dari Perusahaan Air Minum Tirta Dharma Purabaya bisa lebih ditingkatkan lagi, terutama dalam penyediaan air bersih yang layak konsumsi di beberapa daerah di Kabupaten Madiun yang masih banyak kesulitan air bersih untuk mendapatkannya. Perusahaan Air Minum Tirta Dharma Purabaya harus dapat mewujudkan pemerataan distribusi air bersih hingga ke pelosok desa se-Kabupaten Madiun. 2. Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2020 tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun. Kami, fraksi Partai Gerindra, mendukung raperda tentang penyertaan modal pemerintah Kabupaten Madiun kepada PDAM Tirta Dharma Purabaya. Namun, penambahan penyertaan modal ini harus benar-benar didasari oleh perhitungan yang terukur dan standar kerja yang baik sehingga perusahaan daerah benar-benar memberikan dampak yang positif bagi daerah. Demi untuk tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang diharapkan mampu memperbaiki ekonomi serta pemerataan pembangunan di Kabupaten Madiun dan perlu adanya sinergitas antara eksekutif dan legislatif lebih kuat agar produk perda yang dihasilkan berkualitas. Perusahaan Air Minum Tirta Dharma Purabaya yang mendapat penyertaan modal ini mempunyai konsekuensi tanggung jawab moral kepada masyarakat. Karena penyertaan modal berasal dari APBD, maka harus digunakan untuk pelayanan PDAM sebaik mungkin kepada masyarakat Kabupaten Madiun. Harapannya, PDAM dalam jangka panjang di Kabupaten Madiun dapat meningkatkan kapasitas produksi sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah secara maksimal. Fraksi Partai Nasdem mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Insinyur Totro Pahlawanto sebagai penjabat Bupati Madiun 2023 sampai 2024. Semoga mampu mengemban amanat dalam rangka
Kabupaten Madiun hingga akhir masa jabatan dan akan menjadikan Kabupaten Madiun sebagai kabupaten yang maju, makmur, tentram, aman, dan sejahtera. Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat, terhadap Raperda penyertaan modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya, fraksi Partai Nasdem mengharapkan Perumda Air Minum Tirta Dharma Purabaya kedepannya harus mampu menjadi bagian perumda yang sehat di Indonesia dengan menerapkan kaidah manajemen pengelolaan yang benar, transparan, dan akuntabel. Sebuah perumda yang mampu memberikan pelayanan kebutuhan dasar berupa air minum dengan tarif yang wajar dan pelayanan yang prima. Rata-rata perumda di Indonesia masih terjebak pada cost recovery sehingga pendapatannya habis untuk biaya operasional. Penyebabnya adalah tidak ditunjang SDM yang profesional di bidangnya. Fraksi Partai Nasdem berharap hal demikian tidak terjadi di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya di Kabupaten Madiun tercinta. Dalam kesempatan yang terhormat ini, fraksi Partai Nasdem memberikan beberapa pertanyaan yang sekiranya bisa menjadi pertimbangan dalam memberikan penyertaan modal ke depan. Dan penyertaan modal menjadi dasar Perumda Air Minum Tirta Dharma Purabaya untuk menjadi perumda yang profesional. A. Berapa persen kuota sambungan air bersih yang terpasang hingga tahun 2027 nanti di Kabupaten Madiun, dan sejauh mana Perumda Air Minum Tirta Dharma Purabaya mampu mengatasi kendala-kendala bagi wilayah-wilayah yang saat ini belum terjangkau air bersih dikarenakan pemerataan suplai air bersih di Kabupaten Madiun saat ini masih belum mencapai 60%. B. Berapa target keuntungan yang dicapai ketika pemerintah daerah melakukan penambahan modal? C. Sejauh mana perkembangan pengelolaan anak perusahaan Perumda Air Minum Tirta Dharma Purabaya, yaitu air minum dalam kemasan Yoiki? 1. Pangsa pasarnya. 2. Animo pasar terhadap air kemasan. 3. Target produksi per tahun. 4. Estimasi keuntungan atau kerugian. Ditemui usai rapat paripurna, pejabat Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto menekankan penyertaan modal dari Pemda tersebut akan diutamakan untuk alokasi pemenuhan cakupan layanan hingga ke pelosok daerah. Untuk tanggapan secara resmi kan akan kita sampaikan pada jawaban atas pandangan fraksi. Nanti ditunggu aja di situ. Yang 200 juta itu aplikasinya seperti apa Pak? Maksudnya itu untuk perluasan jangkauan atau jadi yang 200 juta itu adalah, itu kan modal dasar yang harus disertakan dalam rangka untuk pengembangan PDAM. Artinya 200 miliar itulah bagian yang akan dikembangkan oleh pihak PDAM dalam rangka untuk memenuhi cakupan layanan seluruh wilayah kabupaten. Terkait dengan target yang ditanyakan dari beberapa fraksi tadi gimana? Ini nanti kita nanti. Harapannya sendiri Pak, ini dengan adanya 200 juta ini gimana harapannya? Ya harapan saya mesti cakupannya minimal di 80%. Targetnya 80%. Ya. Usai penyampaian pandangan umum fraksi, pembahasan 2 raperda non-APBD akan dilanjutkan dengan penyampaian jawaban pejabat Bupati atas pandangan umum 2 raperda non-APBD. Trubus Wahyudi, Madiun, Sakti TV.